Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Mudirul Mahadid Darussalam At-Tahiriyah Dr. Kiai Haji Qudsi Ahmad MPDI. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam At-Tahiriyah Dr. Kiai Al-Haj Qudsi Ahmad MPDI. Al-Mukarram ala Raisul Muassasah Darussalam At-Tahiriyah Al-Ustadz Rahman S.Sos. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darussalam At-Tahiriyah Ustadz Rahman S.Sos. Al-Mukarram ala Raisul RT 03. Yang kami hormati kepada Bapak RT 03 dan segenap hadirin santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pekan Perkenaan Khutbatul Arsy dalam rangka tahun ajaran baru 2022-2023 di Pondok Pesantren Modern Darussalam At-Tahiriyah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Al-Iftitah, pembukaan. Hai bina naftah baru minjah hadal jauh. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Qiraatul ayatul Qur'anil Karim. Saya qur'una ala ukhtuna Khadijah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Khadijah. Falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakiyatu wan nakhlu wal
Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Jinayatul agniyatil Indonesia wa hinna afqaluku sayartaisuna ala ukhtuna Davina Octavia. Menyanyikan lagu Indonesia dan himna Ondoku yang akan dipandu oleh saudari Davina Octavia. Falyatafaddal mashkuran.
ودعاء سيقرؤون على أستاذنا الأستاذ Kusairi. Pembacaan tahlil dan tahmid dan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Kusairi. فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tahlil apa yang dihajarkan oleh Allah. Dia kabulkan segala hajatnya, putra putri kita dijadikan anak soleh solehah. Allah kabulkan hajatnya bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الملائكة والربين والمصلين وإلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وخصوصا إلى أرواحه بأفخال وخصوصا إلى أرواحه بأنوار وخصوصا إلى أرواحه بيتنا يا خصوصا إلى حج شفيع وإلى أرواح المطهر وإلى أرواح وإلى أرواح وإلى أرواح حج ميسرة بنت يحيى خليل ورسول وروحه وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات المشارق الأرض وغاربها بارها وبارها وإلى حضرة نبي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah Hil adim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adim astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qira'atus salawat sayaqra'una ala ustadina Irsyadul Ibad. Pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Irsyadul Ibad. Falyatafaddal mashkuran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi
يا ربي صل على محمد يا ربي ورضاني سلالا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا والله أكبر سبحان الله الله الحمد لله ولا إله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
rasul wa sururun qad tajadar. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ya Habib salam alaika, salawatullah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi ya Allah. Rabbi ballighna bi jahi ya Allah fi jiwari khair maq'ad ya Allah. Rabbi faghfir li bi barakatil hadi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. At-tahkimatul ula min rais al-madrasah Gus Wildan. Sambutan selanjutnya dari kepala madrasah Gus Wildan. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang terhormat Mudirul Ma'had Darussalam At-Tahiriyah Dr. Ki Haji Qudsi Ahmad MPDI, yang terhormat Ketua RT Desa Pusaka Rakyat, yang terhormat Badan Wakaf Pak Haji Gatot Susek Roseno MM, yang terhormat Dr. Abdul Jalil, yang terhormat Ustadz-ustadz yang lainnya, dan para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sepatah dua patah yang akan kami ucapkan adalah rasa syukur terima kasih kepada Allah yang sebesar-besarnya. Karena mengapa? Karena izin Allah lah pondok ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Karena izin Allah lah anak ibu yang ibu titipkan ke sini bisa kami didik semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Ada pesan singkat ketika seorang ibu atau seorang orang tua menitipkan anaknya di pondok. Yang pertama harus tega. Tega. Kenapa harus tega? Anak dimasukkan pondok pesantren bukan dibuang. Walaupun sejauh apapun, anak itu bukan dibuang dan bukan diasingkan. Akan tetapi anak dilempar ke pesantren supaya menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Harus ikhlas. Ikhlas walaupun anaknya satu dimasukin pesantren. Ikhlas walaupun di rumah udah gak ada yang nemenin, harus ikhlas.
Ikhlas juga kalau anaknya nangis minta duit, harus ikhlas itu, Bu. Karena kenapa? Kalau anak minta duit untuk beli Al-Quran, untuk beli Iqra dan yang lain-lainnya, maka semua yang ibu berikan duitnya akan mengalir menjadi jariah. Dan ketika anak ibu nanti hafal Al-Quran dan menjadi anak yang soleh dan soleha, ibu akan bangga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin tidak usah panjang lebar dikarenakan banyak al-mukarram yang akan melanjutkan. Dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh asatidz, untuk para tamu undangan yang sudah berkenan untuk hadir. Mohon doanya untuk pondok ini dan untuk kita semua dan untuk anak-anak kita. Nanti kalau ada anak-anak yang berbicara atau mengadu kepada ibunya, Bu, berat hafalan di pondok, biarkan, karena itu sebuah proses. Buah pedang akan menjadi pedang ketika sudah melewati proses, dan buah mangga akan matang ketika sudah melewati proses, dan orang akan sukses kalau sudah melewati proses. Kalau belum melewati proses, itu tidak akan menjadi apa-apa. Berbeda lulusan pondok pesantren dengan lulusan sekolah luar, berbeda dan sangat jauh berbeda. Lulusan pondok pesantren mau disuruh nguli bisa, disuruh masak bisa, disuruh baca Al-Quran bisa, disuruh kori bisa, disuruh yang lain-lainnya bisa. Nanti ibu dan bapak akan melihat penampilan-penampilan anak-anak yang tidak bisa ibu bayangkan, karena ini pondok pesantren modern, tahfidul Quran berbasis modern, dan tahfid penampilannya penampilan mantap. Nanti ibu-ibu akan lihat seperti apa anak-anak ibu dididik di sini. Pertama, mental, totalitas. Yang kedua, kuat. Tidak seperti halnya kerupuk ketika disiram akan layu, akan tetapi di sini kita buat mental otak-otak. Apa itu otak-otak, Bu? Ketika baru dimasukkan ke kompor dia lembek, tapi kalau udah kena air, kena angin akan keras seperti beton. Nah, jadi butuh mental otak-otak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran ila ustadina al-ustad Biswillah hafidhallahu min kulli syarr. Amin. At-tahkimatul ba'da min Ra'isil Hayy. Sambutan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak RT. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Abdul, yang sama-sama kita hormati Bapak para ustadz, yang sama-sama kita hormati para wali santri. Saya ucapkan selamat datang untuk para wali santri. Yang sama-sama kita hormati para hadirin, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka di pondok pesantren ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta tabi'in.
Saya ucapkan selamat datang untuk wali santri terima kasih atas kesediaannya untuk datang ke kampung kami. Boleh cerita sedikit ya? Ya. Jadi untuk kapling BPS ini sendiri notabene itu para pendatang semua Pak. Jadi nggak ada penduduk aslinya sini. Jadi dari Aceh sampai Papua ada di BPS ini. Jadi berbeda-beda suku tapi alhamdulillah guyub rukun. Ya. Dan kemarin kebetulan ada acara Agustusan, alhamdulillah semarak di BPS. Ya. Jadi Kampung Penggarutan itu ya memang benar-benar di kampung. Tapi alhamdulillah berkat adanya pondok pesantren ini mudah-mudahan Kapling BPS terutama Desa Pusaka Rakyat ini mendapatkan barokahnya. Dan untuk warga sekitar alhamdulillah sangat terbuka dan juga menerima dengan lapang dada. Dan para jamaah musholanya juga membaur. Alhamdulillah anak didik sini membaur juga jadi jamaah mushola Ridwan itu. Jadi untuk para wali santrinya jangan khawatir, di sini warganya welcome semua. Iya, sangat menerima dan mendukung untuk anak didiknya di sini. Jadi dari saya mungkin cukup sekian, nggak perlu panjang lebar karena masih banyak sambutan yang lain. Kurang lebihnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahkimatul ba'da min al-hay'at al-istishariyyah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MA. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Badan Penasihat Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MA. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih bapak-bapaknya belum jawab, jangan-jangan belum sarapan. Betul. Saya ulang, mudah-mudahan kalau jawab salam pahalanya makin banyak. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng paling lapar tadi. Sekali lagi biar pahalanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu azza wa jalla Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala aydan warattilil qur'ana tartila. Wa qala aydan utlu ma uhiya ilaika. Wa qala aydan warattalnahu tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para ulama, para guru, para ustadz, ustadzah, para tokoh yang hadir pada kesempatan ini, tamu undangan, wali santri, bapak ibu rahimakumullah, wa nakhussu bidzikri yang saya hormati dan saya muliakan,
akhi al-kabir al-karim al-ustad Dr. Kursi Ahmad MPDI atalallahu hayatahu ala ta'ati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi turil hayati. Yang saya hormati dan saya muliakan, ini ada Al-Waqif, yaitu tokoh kita ini Jakarta Utara, namanya Bapak Haji Gatot. Mudah-mudahan fisik, batin, dan juga yaitu untuk berwakafnya sesuai namanya seperti Gatot meskipun tanpa kocok. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan, ini tadi ada RI 1 tingkat RT. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan sehat dan amanah sehingga warga tetangga itu sama-sama hidup damai, dan mudah-mudahan turut pula untuk bisa menjaga pesantren tahfidz Quran ini, baik dari segi keamanan, baik dari segi kenyamanan, baik pula ini juga dari segi kebersihan ya PRT ya. Yang namanya santri insya Allah mengamalkan yaitu bersih bagian dari iman. Namanya bagian itu tidak semuanya. Yang saya hormati dan saya muliakan, tentu ini tadi yang sudah menyampaikan sambutan yaitu Mudirul Ma'had. Insya Allah beliau ini adalah calon doktor nanti, namanya Gus Wildan. Amin ya rabbal alamin. Dikira-kira natakallamu bil Arabiyah, bil Indonesia, atau bil Maduriyah. Karena tadi al-mudhi'ani yatahaddatsani bil Arabiyah al-fasihah, wa kadzalika kallabudda alayya an natahaddath bil Arabiyah al-fasihah atau bil Maduriyah. Ini kira-kira saya ngomongnya Arab, Indonesia apa Madura nih? Madura. Sebatan kaula mulja'aki sedajat salerana para kiai dan para rabi. Itu bahasa Madura ya. Namun alhamdulillah, yang pertama ini perlu kita syukuri karena kita masuk bagian dari orang-orang yang berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Islam. Paling tidak adalah doanya, syukur-syukur bantuan finansialnya, syukur-syukur putra-putrinya dimasukkan menjadi santriwan-santriwatinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penasehat gampang, ada keliru dikit tinggal nasehatin. Bahasa mudahnya gampang ngomelin. Itu namanya penasehat ya. Tetapi mudah-mudahan penasehat itu tidak berfungsi. Kalau penasehat itu berfungsi, berarti pondok pesantren ini banyak masalah. Tapi kalau penasehatnya tidak berfungsi, insya Allah pesantrennya tak ada masalah. Betul berarti ya? Ya, penasehat itu berfungsi kalau ada masalah. Tapi kalau penasehatnya tak berfungsi karena tak ada masalah, alhamdulillah. Itu yang saya harapkan sebagai penasehat tidak difungsikan karena tidak ada masalah. Cukup nama saja, itu harapannya. Tapi kalau nanti dimaksimalkan fungsi penasehatnya, berarti banyak masalah. Nah ini. Tapi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini pesantren tahfidz Al-Quran, insya Allah oleh Allah diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti yang pertama itu adalah yang mesti dipelajari itu Al-Quran. Karena Nabi kita itu diberikan wahyu Al-Quran, yaitu Iqra. Pasti tahu semua bahwa Iqra itu suruh baca. Yang dibaca Al-Quran, bukan Al-Quran. Bu, yang disuruh baca Al-Quran, bukan al-media sosial, apalagi al-WhatsApp. Nah ini mudah-mudahan putra-putri kita yang tadinya bacanya al-media sosial, al-Twitter, al-Facebook, al-WhatsApp, setelah masuk ke pondok pesantren ini bacaannya beralih ke Al-Quran sama al-kutub at-turathiyah, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab kuning. Amin ya rabbal alamin. Ini tentu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, bahwa yang terbaik adalah mereka yang belajar Al-Qur'an.
Jadi putra putri bapak ibu wali santri yang mondok di pesantren ini insya Allah masuk kategori yaitu orang-orang yang terbaik, karena di pesantren ini yaitu belajar Al-Quran. Syukur-syukur nanti kalau sudah menjadi lulusan dari pesantren ini termasuk mengamalkan wa'allamah, itu mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Manfaatnya tentu adalah untuk kedua orang tua. Bahasa orang dulu, cokop sengkok tak bisa baca Quran. Itu orang Arab ngomong begitu. Bahasa Arab timur tanpa tengah. Cokok sengkok comping, saya tak bisa baca Quran. Benar, kau tuh pinter baca Quran. Paham kan? Insya Allah paham. Jadi Pak Haji kata, cukup saya yang tak bisa baca Quran, yang tak lancar baca Quran, kata orang tua. Tapi kamu nak mondok itu supaya tidak seperti saya, insya Allah menjadi ahli Quran. Ini mohon maaf, seburuk-buruknya penjahat dan maling itu tidak ada yang ingin anaknya seperti dirinya. Tapi yang hadir di sini insya Allah termasuk pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tentunya ketika kita memasukkan putra putri kita ke pesantren, semuanya berpahala. Jangankan mendidik, duduk bersama anak bersenda gurau itu juga termasuk berpahala. Apalagi membiayai pendidikan anak, itu semua pahala. Apalagi nanti Al-Quran yang sering dilantunkan oleh putra putri kita, insya Allah mengalir pahalanya. Syukur-syukur nanti kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, oleh anak cucunya itu dikirimkan selalu pahala bacaan Al-Quran. Amin. Jangan sampai yang dibaca Al-Quran dan Al-media sosial saat bapak ibunya meninggal dunia, ziarah ke kuburannya, yang ngaji adalah Sudais. Yang ngaji Abdurrahman Sudais. Tahu Bu? Jadi ibu saat meninggal dunia, bapak meninggal dunia karena putra putrinya itu bacanya Al-Quran wal media sosial, WhatsApp wal Facebook. Nanti saat ziarah ke kuburannya yang ngaji imam besar yaitu Abdurrahman As-Sudais. Tahu kan? Diputer, maaf Pak, Bu, dulu saya kan nggak diajarin Quran, dibeliin smartphone, biar ini aja yang ngaji ya. Akhirnya yang ngaji adalah smartphone-nya. Mudah-mudahan tidak demikian. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pasti harapan kita adalah kelak di akhirat bahwa Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan nanti putra putri kita oleh Allah dijadikan sebagai hafidul Quran, hafidatul Quran, itu masuk membawa kita kelak memberikan syafaat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para gurunya ini tetap diberikan sehat walafiat oleh Allah, tetap diberikan semangat. Mudah-mudahan, tapi perlu diingat, ngasih bantuan pada gurunya itu lebih hebat. Ya, ngasih bantuan sama gurunya lebih hebat. Kenapa? Bahwa santri kalau orang tuanya itu dermawan dermawati kepada gurunya, insya Allah oleh Allah dimudahkan mendapatkan ilmu keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau walinya pelit kepada guru yang di pesantrennya, na'udzubillah, saya tak mendoakan. Jangan berharap saja. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang lopot epon nyuun saborah ben mator sekelangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagul syukran ila ustadina Dr. K.J. Abdul Jalil M.A. Asya ayyahfadallahu min kulli syar. At-tahkimatul ba'da min ra'isil muasasah Al-Ustad Rahman S.Sos. Sambutan selanjutnya dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Darussalam At-Tahiriyah, Ustadz Rahman S.Sos. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang telah memberikan banyak-banyak kenikmatan bagi kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, tentunya nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini yang saya hormati kepada pengurus RT, RW dan para alim ulama yang saya hormati, kepada guru besar kita Ustadz Jalil, dan kepada abu kita Ustadz Kuci Ahmad MPD dan yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pekan perkemalan dalam rangka tahun baru, ajaran baru ya, tentang apa namanya, Khutbatul Ars ya. Jadi alhamdulillah kepada para orang tua, wali murid dan masyarakat sekitar yang telah hadir di tengah-tengah acara ini, terima kasih untuk bisa mensupport, telah datang dalam undangan kami, dan tentunya dalam rangka Khutbatul Ars ini, tentunya ini adalah membuat semangat baru kepada pengurus-pengurus Yayasan Dar As-Salam At-Tahiriyah untuk lebih semangat lagi memberikan tenaga, pikiran, dan tentunya semata-mata hanya untuk memberikan semuanya untuk memberikan kepada Yayasan Dar As-Salam At-Tahiriyah, yaitu tidak lain hanyalah memberikan sedikit cahaya di kampung, di perumahan Kafling ini. Tak lupa kami sangat berterima kasih kepada para donatur yang tidak henti-hentinya memberikan dana infak, sedekah, wakaf yang selama ini selalu mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan, untuk membangun pembangunan Dar As-Salam At-Tahiriyah, pondok pesantren ini menjadi tentunya menjadi sebuah harapan bagi kita semua untuk jadi sarana pendidikan, yaitu anak-anak kita menjadikan sebagai generasi yang Qur'ani. Insya Allah dengan izin Allah, pembangunan ini yang sedang berlangsung ini mudah-mudahan bisa secepat dan selesai pada waktunya, dan tentunya bisa dimaksimalkan untuk tempat pendidikan anak-anak kita dan menjadikan ladang ilmu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran ila ustadina asya ayyahfadallahu min kulli syar. At-tahkimatul ba'da min Mudirul Ma'had Darus Salam At-Tahiriyah Dr. Kiai Haji Kusi Ahmad MPDI. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh ayah dan tercinta Dr. Kiai Ahad Qudsi Ahmad MPDI. Falyatafaddal mashkuran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para kiai, para masyayikh, asatidz asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MA, Ustadz Dahlan Mat Soleh SPD, Ustadz Kusairi, Ustadz Muammar Kadafi MPD, Kiai Haji Hadis Ahmad SAG beserta para asatidz lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, sehat walafiat. Dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita serta para asatidz di pesantren Tahfidz Quran Darussalam At-Tahiriyah mendapatkan derajat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para donatur, para wakif, para simpatisan, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Gatot Roseno MM beserta Ibu, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Apa yang dihajatkan, dicita-citakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri, para hadirin, para ibu-ibu, alhamdulillah telah hadir di tempat kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik atas kebaikan yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan insya Allah kita mulia di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena hari ini momennya hari perkenalan khutbatul ars, maka dalam hal ini saya insya Allah akan mengenalkan beberapa hal tentang pondok pesantren. Yang pertama, kalau kita mau jujur, pendidikan Islam yang pertama kali ada di Indonesia khususnya adalah pesantren. Bahkan zaman Rasulullah sudah ada pesantren itu. Jadi beberapa sahabat yang belajar kepada Rasulullah ada yang mondok di Darul Arqam, pesantren di Darul Arqam. Dari situlah kemudian menjadi inspirasi terhadap para ulama untuk membuat pesantren-pesantren kecil, terus mengajarkan ad-dinul Islam, agama Islam, mengajarkan tentang pendidikan, pentingnya berakhlakul karimah, pentingnya bermasyarakat dan lain sebagainya. Sampai hari ini alhamdulillah pesantren menjadi garda terdepan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan dalam mempertahankan akhlak dan moral bangsa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa tahun yang lalu, mohon maaf, pesantren sempat mendapatkan cibiran dari masyarakat. Dianggap lembaga yang kuno, tradisional, tidak maju, santrinya, alumninya rambutnya gondrong, kukunya panjang, tidak bisa berperan di masyarakat. Itu dulu sempat terjadi fitnah seperti itu kepada dunia pesantren. Tapi hari ini Bapak dan Ibu bisa menyaksikan bahwa dalam percaturan ekonomi dan politik serta pendidikan, santri bisa tampil maju di depan. Santri bisa pakai dasi, dia juga bisa pakai sorban, bisa pakai sarung, bisa mimpin upacara pakai celana dan jas dan dasi, bisa mimpin tahlil, bisa mimpin baca sholawat, bisa mimpin sholat tahajud dan lain sebagainya. Maka insya Allah dunia pendidikan
kepesantrenan ini tidak kalah dengan dunia pendidikan yang lainnya. Kalau kita lihat di kancah politik hari ini, wakil presiden alumni pesantren dan menteri alumni pesantren, ada beberapa pejabat alumni pesantren, bahkan tentara hari ini dan sudah beberapa tahun terakhir mengambil membuka pendaftaran untuk menjadi anggota TNI itu berbasis pesantren. Polisi juga demikian. Maka santri-santri hari ini harus mulai mempersiapkan diri untuk lebih baik, lebih hebat, lebih berkompetitif dengan dunia yang ada. Karena di pesantren itu bukan hanya diajarkan untuk membaca Quran, tapi diajarkan hidup lebih mandiri. Saya sampaikan kepada salah satu calon wali santri ketika beliau nitipkan santrinya, putrinya ke sini, beliau marah, tidak setuju. Saya bilang, "Ibu, ini pesantren, bukan panti asuhan." Apa bedanya pesantren dengan panti asuhan? Kalau panti asuhan saya nggak usah ngebahas. Tapi bedanya dengan pesantren, kalau pesantren tidak dilihat anaknya orang kaya atau anaknya orang miskin, anaknya orang berpendidikan tinggi atau anaknya orang biasa, anak yang punya bapak atau anak yatim, semuanya diberlakukan sama. Jam 4 wajib untuk bangun sholat tahajud. Siapapun bapaknya dia, mereka akan kita bangunkan untuk bareng-bareng sholat tahajud. Habis makan ada tugas untuk nyuci piring. Anak siapa dia, tetap tugas nyuci piring dilakukan bersama-sama. Begitupun dengan tugas-tugas yang lainnya. Maka insya Allah semua santri yang dititipkan di lembaga ini akan mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil, makanan yang sama, dan sama-sama dihormati dan dihargai. Makanan khas dan khusus pesantren ini tiap hari adalah sate. Keren kan? Sayur terong dan tempe. Ya, sayur terong dan tempe. Insya Allah, walaupun ya kadang-kadang ada juga sate beneran, mudah-mudahan ada. Tapi terong dan tempe tahu itu menjadi menu pokok, menu wajib. Insya Allah. Tapi insya Allah putra putri ibu nggak kelaparan di lembaga ini. Insya Allah. Karena kepala pondok dan pengasuhan mempersiapkan konsumsinya 4 kali sehari. Pagi jam 7:30, siang jam 1, sore jam 5:30. Jam 10 itu masih ada anak yang masuk ke dapur, buka-buka kompor. Ngapain kamu? Lapar Ustaz. Ya udah lapar makan. Sengaja saya bilang ke ibu dapur, kalau masak sore dilebihkan porsi nasinya, sehingga kalau malam ada yang lapar dia bisa untuk makan dengan sendirinya. Insya Allah. Maka ibu-ibu, putra putri ibu yang dititipkan di lembaga ini insya Allah akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian kelebihan pesantren, saya dari dulu sempat punya keinginan punya pesantren. Saya curhat, belum berani membuka pesantren di Jakarta karena dulu abah saya sering ngomong, ini anak yang namanya Kutsi Badu. Mohon maaf Beji. Saya itu dari 5 bersaudara yang paling badu, yang paling alim, paling ganteng, paling baik. Beliau ini Kiai Haji Hadis Kutsi Ahmad. Beliau anak kesayangan abah saya. Dan memang ganteng bener orangnya. Kalau ngumpul sama saya kata Pak Oda, tuan saya katanya. Di kiri adik saya, kata Pak Oda. Kata yang lain. Abah saya sering ngomong, kamu anak saya yang badu, kamu yang kuat, kamu yang harus melanjutkan pesantren yang ada di rumah. Kebetulan di rumah saya ada lembaga yang dibangun oleh kakek, namanya almarhum Kiai Haji Kholim. Beliau membangun lembaga Yayasan Ihya'uddiniyah dan nama masjidnya Masjid Darussalam. Maka ketika itu Abah minta untuk saya pulang, Tapi hati saya sudah ada di Jakarta, mau pulang, mau ngapain lagi di kampung? Rebutan besek sama saudara. Namanya di kampung, Allahu Akbar. Kiainya banyak, yang undang nggak ada. Akhirnya satu lembaga punya 2 majelis. Bingung, adanya berantem. Saya bilang, kalau Abah nyuruh saya pulang kampung, saya pulang kampung. Saya tinggalkan dunia Jakarta. Saya tinggalkan semua aktivitas saya.
Tapi kalau Abah nyuruh saya tetap di Jakarta, saya di Jakarta. Menjelang 2 tahun beliau mau meninggal, saya nanya lagi, Bah, saya mau disuruh pulang kampung nggak? Enggak, kamu di Jakarta. Menjelang beberapa bulan beliau mau meninggal, saya belum tahu bahwa beliau mau meninggal. Saya tanya, Bah, saya mau disuruh pulang kampung nggak? Enggak. Cuman ada pesan Abah yang sampai hari ini menjadi beban di otak. Ketika Abah menjelang meninggal, saya mau pulang ke Jakarta, beliau pamit, sini, saya ada beberapa pesan buat kamu. Iya, Bah. Yang pertama, nggak boleh pelit. Siap, Bah. Yang kedua, nggak boleh beranteman, nggak boleh sombong. Siap, Bah. Yang ketiga, nggak boleh kawin lagi. Yang ini yang berat. Kena kutukan kata teman-teman. Allahu Akbar. Ini yang berat. Ada yang berbahagia, ada yang menderita. Hadirin rahimakumullah. Ini singkat cerita ketika Abah berpulang ke rahmatullah, baru saya memberanikan diri untuk menerima tanah wakaf. Ada di Sukabumi sekitar 1 hektar, ada di Bekasi Tarumajaya, Bekasi Tarumajaya di sini. Nah, di punya Pak Haji Gatot dan Ibu Heni. Kemudian ada di Bekasi Rawalumbu, itu punya Bapak Samsul Bahri atau Mawo atau Bapak Ajo. Insya Allah mohon doa restu dari semuanya. Selesai tempat ini selesai, sudah resmi rapi semuanya, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ke Bekasi yang tempatnya Pak Haji Samsul Bahri. Setelah dari situ baru kita lanjutkan pembangunan di yang di Sukabumi. Insya Allah mohon doa dari semuanya. Karena nggak mungkin lidi itu bisa nyapu kalau sendirian. Paling kalau sendirian dia cuma bisa nusuk aja. Tapi kalau lidi bareng-bareng diikat, insya Allah bisa nyapu. Hari ini kita bisa saksikan bersama pembangunan, alhamdulillah hampir 70% ini karena kebersamaan kita. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau tidak nafsu besar, sudah selesai pembangunan ini. Karena waktu saya konsultasi dengan Pak Haji Gatot dan yang lainnya, yang mau kita bangun cuma gedung ini saja. Gedung ini selesai, sudah. Ternyata kata bendahara, alhamdulillah Abu masih ada uang, ngelebar ke samping sebelah. Sebelah selesai 3 lantai, ini 3 lantai. Saya tanya, bagaimana? Lanjut nggak? Lanjut. Utangnya gimana? Udah, gak usah dipikirin, Allah yang kaya. Akhirnya dibuka juga atapnya, mau dilanjutkan ke 3 lantai juga. Subhanallah. Bismillah aja. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya ingat bahasanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, malaikat Jibril datang, wahai Namrud, wahai Ibrahim, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Jawaban Nabi Ibrahim simpel, 1. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pelindung. Manusia doakan dan bantu, tapi kekuatan Allah dialah kekuatan yang sehebat-hebatnya. Alhamdulillah, karena izin Allah, Ibu dan Bapak dikumpulkan di tempat ini, sama-sama menyaksikan kegiatan yang ada, sama-sama ta'aruf dan sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, para asatid, ustadz-ustadz, tadi Pak Haji Gatot nanya, ustadz-ustadznya dari mana? Alhamdulillah, pondok ini kita mengadopsi 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum tahfidz Quran. Alhamdulillah, yang ini kacamata ganteng muda, beliau sudah hafal 30 juz. Berdiri Ustaz. Masih bujang. Kalau mau ngambil mantu entar, masih kelas 2 SMA. Tapi beliau sudah hafal 30 juz. Beliau putra dari Ustadz Mahmud. Mondok di pesantren di Darul Azhar 3 tahun, kemudian pindah ke Bandung, hafal 30 juz, baru pindah ke Al-Jihad dan di sini. Senin sampai Jumat beliau di Al-Jihad, Jumat, Sabtu, Ahad beliau di sini. Ini namanya Ustadz Lutfan. Oke. Yang sebelahnya ini Ustadz tugas dari pesantren Darul Azhar. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya pinter, termasuk silatnya juga hebat. Yang ngajar tapak suci, beliau. Cuman hati-hati.
takut nendang sembarangan. Ya, ini namanya Ustaz Fadlan. Oke. Yang sebelah ini namanya Ustaz Haikal. Kalau orang di Al Jihad insya Allah sudah kenal, karena kurang lebih sekitar 1 tahun. Beliau alumni pesantren modern di Bogor, Cilengsi. Al Maliki nama pesantrennya. Yang baju biru Ustaz Irsyadul Ibad. Beliau dari pesantren Salafiyah As-Safiyah Nurul Kodim, Jawa Timur, di Probolinggo. Beliau sudah lulus di pesantren itu dan ngabdi di tempat ini. Insya Allah beliau rencananya mau ngabdi 4 tahun sampai lulus S1. Kemudian ada dua orang di luar, namanya Ustadz Ali dan Ustadz Raihan. Beliau ngabdi juga dari pesantren Al Maliki, Darul Mughni Al Maliki, Cilengsi, Bogor. Ngabdi di sini. Insya Allah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa sampai bertahan 4 tahun. Minimal beliau ngabdi 1 tahun. Kami telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pesantren modern dan pesantren salafiyah dan pesantren tahfidz di wilayah Indonesia, Jawa Barat khususnya, untuk guru-guru tugasnya biar ngajar di tempat ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lembaga ini wakaf lillahi ta'ala. Saya ulangin, wakaf lillahi ta'ala. Tanahnya adalah wakaf dari Pak Haji Gatot Roseno dan keluarga. Pembangunannya kita gotong bareng-bareng. Maknanya kenapa saya sampaikan ini wakaf? Kalau saya mati, saya meninggal dunia, anak saya nggak boleh ngambil tempat ini, kecuali hanya untuk melayani, menghidupkan, memakmurkan. Tapi menjual dan mengakui ini menjadi hak milik atau dia mengaku owner dari tempat ini, haram hukumnya. Sengaja saya bilang, soalnya ada beberapa anak yayasan yang suka ngomong saya owner, nggak ada namanya owner. Ini lillah, haqqullah dan minallah, wakaf lillahi ta'ala. Semua tenaga yang kita curahkan di sini tidak mengharapkan balasan duniawi, kecuali hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nggak ada yang lain. Sama seperti bapak-bapak dan para donatur dan yang nyumbang termasuk asatid ini. Kalau mau jujur, mohon maaf ibu-ibu, asatid ini cuma kita kasih 300.000 sebulan. 300.000 sebulan buat apaan? Nggak cukup. Tapi makan kita tanggung, full tanggung semuanya uang jajan. Tapi saya tanya, bagaimana Ustadz ikhlas nggak? Ikhlas Ustadz, nggak apa-apa. Kita sama-sama ngabdi di sini. Alhamdulillah, biidznillah beliau-beliau ini ikhlas. Dan kerjanya bukan 8 jam sama seperti karyawan. Kalau karyawan masuk jam 7 pulang jam 4. Ini 24 jam. Saya kemarin malam nginep di sini, ada satu yang nggak tidur sampai jam 3 malam. Saya bilang, kenapa dia nggak tidur? Saya piket. Jadi yang piket mulai ba'da isya sampai subuh dia nggak tidur di tempat ini. Siap-siap jam 4 untuk ngebangunin putra-putri kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Subhanallah. Berapa gajinya sebulan? 300.000. Makanya tahajud ini, insya Allah mudah-mudahan saya bilang para asatid yang ngabdi di Darussalam At-Thahiriyah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Nanti di masyarakat dia punya pesantren-pesantren sendiri, punya lembaga-lembaga dakwah sendiri yang insya Allah siap membela agama Islam, menyampaikan ilmu kepada umat tanpa pamrih. Urusan rizki Allah yang ngatur, Pak. Urusan rizki Allah yang ngatur. Kemarin Umi nanya, besok mau bayar tukang, ini duit dari mana? Udahlah, kayak nggak tahu aja, Allah yang kaya. Selesai saya ngomong begitu kan. Pagi-pagi pengurus Masjid Al Jihad ngumumin kepada Ustadz Qudsi, kami persilakan untuk maju ke depan. Ada bantuan 3 juta dari Masjid Al Jihad. Subhanallah, lunas itu tukang hari itu. Siangnya saya dipanggil untuk ceramah di masjidnya Ustadz Bahtiar Nasir. Saya bilang jamaahnya cuma 5-10 orang ini. Umi ngomong, buat tukang masih kurang nih. Ya tenang. Pulang dari situ sobek lengkap untuk ngelengkapin bayar tukang. Allah. Maka hadirin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekolah yang ada di sini sanawiyah. Memang anaknya nggak keluar.
Pelajarannya kita ajarkan ada akidah akhlak, Al-Quran hadis. Akidahnya kita kasih akidatul awam. Al-Qurannya, hadisnya kita pakai kitab Lubabul Hadis. Sejarahnya kita pakai Tarikh Islam. Fikihnya kita pakai Safinatun Najah. Kita pakai kurikulum itu, makanya perpaduan antara modern, tahfidz dan salafiyah kita ajarkan semua. Kemudian santri kita terdaftar di salah satu MTS di Jakarta. Bagi ibu-ibu yang menghendaki untuk mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pinter, hubungi Ustadz Fadlan dan Ustadz Haikal, karena beliau yang ngurus urusannya itu. Untuk mendapatkan KIS, kartu KIP, Kartu Indonesia Pinter, yang tidak punya KTP DKI, hubungi Ustadz Fadlan. Insya Allah. Kenapa demikian? Karena harapan kita 3 tahun anak di tempat ini bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, akhlaknya mulia, hafalan Qurannya bagus, kemudian kepemimpinannya bagus dan lain sebagainya. Setelah itu harapannya beliau bisa melanjutkan ke tingkat SMA. Mohon doanya, kalau 2 tahun yang akan datang gedung SMA yang di Sukabumi udah jadi, sekolahnya gak usah jauh-jauh, pindah aja ke Sukabumi, kan gurunya sama. Insya Allah. Mohon doa barokah dari semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kata orang tua, tak ada gading yang tak retak. Pasti di sana sini ada kehilafan, ada kekurangan. Mohon doa seperti yang disampaikan oleh Kiai Dr. Abdul Jalil tadi. Nah, tugas penasehat adalah ngawasin, ngontrol dan nasehatin. Mudah-mudahan tidak perlu dinasehatin, bisa jalan. Tapi jangan kapok, jangan bosan kalau kami sering minta nasihat. Beliau ini adalah S1-nya di UIN Ciputat, S2-nya beliau di Mesir Al-Azhar, kemudian S3-nya di PT IKI. Sekarang jadi dosen PTDI, kemudian dosen UIN Jakarta dan pengurus Majelis Ulama DKI Jakarta, dan bergabung di kami sebagai penasehat. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan nanti kita saksikan bersama penandatanganan prasasti wakaf dari Pak Haji Gatot. Ada yang nanya ke saya, kok harus pakai beginian? Biar anak saya tahu bahwa ini wakaf. Sederhananya begitu, biar dia nggak ngaku bahwa ini punya bapaknya, bukan, tapi ini wakaf. Makanya ini prasasti nanti selesai kita tempel di sini. Setiap orang ngeliat, oh ini tanah wakaf, oh ini tanah wakaf. Jangan diaku hak milik. Saya garis bawahi ini dari awal. Saya wanti-wanti dalam keluarga karena khawatir banyak tanah wakaf yang dijual oleh ahli warisnya. Nah, ini yang saya takutkan. Setelah jadi diaku hak milik, ini punya saya, enggak. Saya mohon maaf, ini jangan sampai terjadi pada keluarga kita semua. Bahwa ini adalah milik wakaf, milik lillahi ta'ala. Kemarin ada orang mau jual madrasahnya ke saya, nawarin 5 miliar. Saya bilang, daripada beli madrasah itu 5 miliar, dapat duit itu mendingan membangun yang ada. Kenapa? Karena tidak mempunyai generasi penerus dan tidak dijadikan sebagai wakaf. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabina Dr. Kiai Haji Tutsi Ahmad MPDI Asya Ayyah Fadallahu min kulli syar. Amin. At-tahkimatul ba'da min hayatil waqaf wastimrar bitawqi nafsi wal hadayah azkariyah ila muhtarim Syed Haji Gatot Raseno MM. Sambutan selanjutnya dari Badan Wakaf dan dilanjutkan dengan penandatangan prasasti serta pemberian cindera mata kepada yang terhormat Bapak Haji Gatot Raseno MM. Falyatafaddal mashkuran. Kepada ayat Anda tercinta Dr. Haji Tutsi Ahmad MPDI, ya, untuk memberikan tanda tangan. Udah ada.
Ustaz Malik. Menyaksikan. Ketua yayasan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan coba satunya, spidol satunya mana? Umi, spidol satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanah yang berlokasi di ada tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanah yang berlokasi di Kafling BPS nomor 40 Pusaka Rakyat Tarumajaya diwakafkan pada tanggal 7 November 2021 kepada Yayasan Dar As-Salam At-Tahiriyah. Wakif Bapak Haji Gatot Roseno MM, ditandatangani. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Tak ada kulit.
dua, tiga. Kongine, kongine, bandeng, bandeng, saling, saling, dia berkala, orang mampu.